Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Deni Ramdhani. Saya dari KPI 3A NIM 2015 10032. Di sini saya akan berbagi sedikit materi saya tentang periklanan dalam media massa untuk menyelesaikan tugas akhir semester atau ujian akhir semester mata kuliah komunikasi massa. Alhamdulillah ya, untuk penjelasan kali ini pas tentang iklan, pasti kita dalam dunia kita ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti kita bertemu dengan namanya iklan, bener nggak? Pasti itu sebuah kepastian, kita dapat menemukan iklan dimanapun kita berada. Contohnya ketika kita buka gadget pasti ada iklannya, ya kita buka web atau apa, ketika kita nonton TV pasti ada iklannya, ya ketika kita pun mendengarkan radio pasti itu juga ada iklannya. Nah tapi kira-kira teman-teman udah tahu nggak apa itu iklan secara lebih jelasnya? Oke, iklan itu adalah sebuah media informasi untuk menyampaikan sebuah informasi baik barang atau jasa yang ingin dipromosikan ya kepada halayak banyak atau masyarakat, dengan tujuan, mungkin ada yang tujuan tertentu, dan juga dalam dunia bisnis iklan itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin ya. Menurut Thomas Gebner SG, beliau mendefinisikan iklan. Iklan itu adalah sebuah media, sebuah alat untuk menginformasikan sebuah informasi, baik visual atau oral, kepada masyarakat luas atau kepada masyarakat umum dengan tujuan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu atau keuntungan sebanyak mungkin. Ya, di sini jelas bahwasanya iklan itu kita mempromosikan sebuah barang atau jasa, benar nggak? Oke, jenis iklan ini bisa kita lihat ya dalam media massa itu ada tiga. Pertama jenis iklan media cetak, kemudian jenis iklan media online, kemudian ada jenis iklan media alat elektronik ya. Dalam jenis iklan media cetak, contohnya seperti iklan-iklan yang terdapat dalam koran, iklan-iklan yang terdapat dalam majalah, iklan-iklan dicetak seperti baliho atau banner-banner atau spanduk, itu termasuk jenis iklan dalam media cetak karena perlunya dicetak, dan mungkin jenis iklan ini lebih membuatnya lebih mengeluarkan biaya ya, dan juga relatif waktu untuk disimpan yang mungkin relatif lebih singkat karena jenis iklan ini tidak bisa disimpan terlalu lama begitu. Dan tapi keuntungan dari media cetak ini, iklan media cetak ini memiliki tujuan yang lebih tertuju kepada masyarakat yang ingin ditujunya. Jadi lebih kepada target yang ingin dicapai. Nah, kalau yang jenis kedua, jenis media online, iklan media online atau daring, seperti kita ngebuka Google, itu ada iklan, yang buka web atau itu ada iklan. Nah, termasuk itu jenis iklan media online. Nah, iklan jenis media online ini bersifat umum atau universal. Targetnya pun tidak bisa ditentukan. Targetnya pun juga bersifat universal kepada halayak umum, dan targetnya pun tidak tertuju kayak media cetak itu. Ya, iklan bersifat daring ini relatif lebih murah harganya, tetapi mungkin cara membuatnya lebih rumit. Ya, dan juga iklan dalam media daring ini bisa disimpan lebih lama dan jangka waktunya juga lebih lama. Dan yang ketiga, jenis iklan dalam media elektronik ya. Dalam media elektronik mungkin kita sudah bertemu dengan sehari-hari, ada berupa radio atau TV. Iklan di dalam radio berupa suara dari penyiar radio itu mengiklankan dalam produk atau jasa yang ingin disampaikan ya kan. Kemudian kalau dalam televisi kita bisa melihat barang dan jasa itu dalam iklan disampaikan. Ya. Kemudian tiga peran dalam iklan itu. Pertama, iklan bersifat informatif. Iklan itu bersifat menginformasikan tentang objek dari barang tersebut, baik nilai-nilainya, baik itu kualitasnya, baik harganya. Nah, yang kedua, iklan bersifat persuasif. Nah, iklan ini adalah di mana iklan untuk menciptakan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan apa, disinilah iklan persuasif berlangsung ya. Iklan persuasif adalah menciptakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, iklan bersifat kompetitif. Jadi iklan bersifat kompetitif ini menaungi antara iklan persuasif dan iklan informatif, yaitu dia saling bekerja sama untuk saling
untuk menjadi siapa yang paling terbaik untuk memproteksi para pelanggan-pelanggannya gitu. Kemudian peran-peran dalam iklan ini sangatlah penting. Pertama, dalam peranan bidang ekonomi. Ya, kalau kita lihat peranan dalam bidang ekonomi dalam iklan itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Pertumbuhan ekonomi dimulai dari peningkatan barang dan jasa. Bagaimana terjadi peningkatan barang dan jasa? Tentunya peningkatan konsumen-konsumen yang membeli barang dan jasa tersebut. Bagaimana konsumen bisa membeli barang-barang tersebut? Pertama adalah iklan yang sangat bagus atau sangat-sangat menggiurkan sehingga konsumen tertarik terhadap barang dan atau jasa. Semakin konsumen tertarik dengan barang dan jasa, peminatan konsumen semakin meningkat, berarti peningkatan produsen untuk menciptakan barang juga akan semakin meningkat, dan itu menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Makanya iklan ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang kedua, iklan sangat berpengaruh sekali ya dalam media massa. Kenapa? Karena iklan ini juga ikut bersumbansi banyak tentang pembiayaan dalam media massa. Karena iklan-iklan ini sekarang bersifat komersial atau mempunyai pajak, ya. Iklan ini bersifat ada pemungutan biaya pemasangan periklanan. Jadinya biaya-biaya tersebut dalam iklan itu digunakan oleh media massa untuk mengembangkan media-media tersebut. Seperti contohnya dalam televisi. Ya, untuk mengembangkan sinetron-sinetron ada televisi, untuk menjadikan itu adanya dukungan atau sokongan penuh dari periklanan dalam media massa itu sendiri. Ya, makanya media massa ini sangat turut bersumbangsi kepada media massa tersebut, ya. Karena iklan itu sangat menaruh sangat bersumbangsi atas pembiayaan media massa tersebut. Yang ketiga, pengaruh iklan dalam kultural. Ya, kultural maksudnya adalah dengan adanya iklan tentang misalnya contohnya adat budaya Jakarta, adat budaya Aceh, atau tempat wisata di mana, di Bali atau di Padang atau di Lampung, ya, atau di Makassar, itu menjadi sebuah informasi untuk masyarakat mengetahui budaya-budaya atau kultural yang ada di Indonesia. Makanya sangat berpengaruh sekali iklan terhadap kebudayaan, ya, baik dalam kita memahami budaya kita sendiri, juga kita dapat memahami budaya-budaya asing. Jadi iklan ini sangat berpengaruh sekali dalam kebudayaan yang kita miliki, makanya sangat berdampak. Oke, yang kelima, iklan berdampak pada segi moral dan juga berdampak juga dalam segi agama. Kenapa bisa demikian? Karena sekarang ini banyak sekali siar-siar agama juga dari iklan-iklan. Contohnya, kita mengiklankan busana muslim, memakai busana muslim, dan itu termasuk salah satu siar agama untuk umat Islam. Contohnya ya, supaya umat Islam ini memakai busana-busana yang tertutup, dan itu juga merupakan siar-siar agama. Jadi dalam iklan ini juga sangat berpengaruh sekali dalam penyiaran agama itu sendiri. Seperti kalau misalnya iklannya bermoral dan tidak bermoral, mungkin iklan-iklan tidak bermoral itu bisa menyinggung agama atau menyinggung adat atau menyinggung manusia itu sendiri. Oke, sekarang kita lebih ke prinsip-prinsip dalam iklan. Prinsip dalam iklan itu ada 3, gampang aja. Pertama, kejujuran. Yang kedua, martabat manusia. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab. Kejujuran ya otomatis dalam iklan itu harus jujur sifatnya, ya. Iklan disampaikan kita harus jujur apa adanya kepada masyarakat, tidak boleh dilebih-lebihkan, ya. Dan juga supaya tidak membohongi masyarakat ketika menerima barang atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Makanya harus bersifat jujur, ya, dan terbuka. Dan kemudian yang kedua, bersifat menjaga martabat manusia itu sendiri. Karena dalam iklan tidak boleh ada pelecehan atau saling menjatuhkan dalam manusia atau martabat manusia. Ya, iklan itu bersifat mempromosikan atau syiar, promosikan sebuah barang atau jasa, bukan untuk melecehkan atau menjatuhkan martabat manusia. Dan yang ketiga, ada yang namanya yang ketiga itu bersifat tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Jadi iklan disampaikan
kepada masyarakat atau kepada halayak banyak, itu harus sangat bertanggung jawab pihak yang menyebarkan iklan tersebut, karena iklan yang disampaikan pertama baik dan buruknya, dan juga jujur atau tidaknya, dan juga barang yang disampaikan itu benar atau tidaknya, kegunaan fungsinya, harus bertanggung jawab media periklanan tersebut, atau media yang punya menyebarkan iklan tersebut harus sangat bertanggung jawab atas iklan tersebut. Seperti itu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya seperti itu saja yang ingin saya jelaskan. Apabila ada kekurangan itu banyak sekali ya dari saya sendiri. Apabila ada masukan mohon diberi masukan, apabila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.